Kenzi, Sobat Cuan, selamat datang di Cerdas Keuangan Syariah, podcast yang bikin kamu melek finansial tanpa ribet. Saya, Salma Mahero Hasanah, host kalian. Hari ini kita mau bahas topik yang sangat keren, yaitu ekonomi syariah. Kenapa sih ini penting bagi kita, anak muda? Baik, kita sudah kedatangan dua tamu istimewa. Ada Afina Agatha Fauzia sebagai pakar ekonomi syariah dan Salwa Aulia Hidayat sebagai pengusaha muda sukses berbasis syariah. Selamat datang Afina dan Salwa. Selamat datang kembali Salma. Terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, senang bisa gabung. Selamat datang kembali Salma. Halo semuanya, senang bisa bergabung. Afina, banyak anak muda mikirnya ekonomi syariah itu cuman soal bank syariah dan riba. Boleh jelaskan sedikit apa sih sebenarnya esensi dari ekonomi syariah itu? Tepat sekali, ekonomi syariah itu jauh lebih luas. Esensinya adalah sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari spekulasi berlebihan. Jadi bukan hanya tentang menghindari dari riba, tapi juga mendorong bagi hasil, etika bisnis, dan kesejahteraan bersama. Jadi intinya ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang beretika. Menarik, berarti ini bukan cuma buat yang mau nabung, tapi juga buat yang mau usaha ya? Betul, di dalamnya ada instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa kita sebut BIS. Kini berkembang menjadi instrumen pendanaan sosial yang efektif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu. Lembaga seperti Baznas dan Lajis Muhammadiyah telah mengakui JIS sebagai instrumen produktivitas ekonomi melalui pengelolaan zakat dan wakaf produktif. Contohnya, dana zakat digunakan untuk modal usaha UMKM dan pelatihan keterampilan. Sedangkan wakaf produktif dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan usaha pertanian atau properti yang hasilnya disalurkan kembali kepada masyarakat. MUI memperkuat praktik ini melalui beberapa fatwa, diantaranya yang pertama, Fatwa Nomor 71 Tahun 2023 tentang pendistribusian dana zakat dengan mekanisme Al-Qard atau pinjaman lunak, dan Fatwa Nomor 76 Tahun 2023 tentang zakat urud tizaroh. Fatwa Nomor 71 menegaskan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk program produktif dengan syarat ada pendampingan dan pengawasan agar dana dikelola secara hati-hati. Sebelumnya, MUI juga telah mengeluarkan fatwa tahun 1982 yang memperbolehkan penyaluran zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga amil zakat dan Dewan Pengawasan Syariah dalam tata kelola zakat produktif. Baznas dan Lajis Muhammadiyah telah menerapkannya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti program pengusaha mikro oleh Baznas dan wakaf uang produktif oleh Lajis Muhammadiyah yang mendukung usaha masyarakat secara berkelanjutan. Nah, kalau dari sisi praktisi, Salwa, kamu kan sukses membangun usaha dengan prinsip syariah. Apa sih manfaat praktisi yang kamu rasakan dan kenapa anak muda harus mulai melirik investasi atau bisnis syariah? Nilai pasar halal dunia pada tahun 2020 sudah mencapai lebih dari 2 triliun dolar Amerika dan diperkirakan akan tumbuh hingga 3 triliun dolar pada tahun 2024. Sektor terbesar berasal dari makanan dan minuman halal dengan nilai lebih dari 1,3 triliun dolar. Namun, industri halal tidak berhenti di sana. Kini, produk seperti kosmetik halal dan fashion halal juga terus meningkat pesat. Masing-masing diperkirakan mencapai 78 miliar dolar dan 400 miliar dolar pada tahun 2024. Artinya, industri halal kini menjadi gaya hidup global, tidak hanya urusan konsumsi makanan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya potensi luar biasa dalam industri halal.
Pada tahun 2020, nilai pasar makanan halal Indonesia mencapai 195 miliar dolar dan Indonesia diprediksi tetap menjadi pasar halal terbesar dunia hingga tahun 2025. Tidak hanya makanan, industri fashion halal juga terus berkembang dengan nilai proyeksi mencapai 8 miliar dolar berdasarkan data KNEKS. Total target pasar halal Indonesia tahun 2025 diperkirakan mencapai 290 miliar dolar Amerika, yaitu mencakup yang pertama makanan halal yaitu sebesar 170 miliar dolar, yang kedua pariwisata halal sebesar 5 juta wisatawan muslim, yang ketiga fashion halal sebesar 8 miliar dolar, ya yang terakhir kosmetik halal yaitu sebesar lebih dari 3 miliar dolar. Dari angka-angka tersebut, jelas bahwa pasar halal menjadi motor penting ekonomi syariah dan Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal dunia. Melalui penguatan sektor makanan, fashion, kosmetik, hingga pariwisata berbasis syariah. Wow, branding yang kuat dan inklusif ya. Jadi kalau sobat cuan yang mau mulai bisnis atau investasi, langkah awalnya harus apa sih, Salwa? Mulai dari yang kecil, misalnya pilih reksadana syariah yang modalnya ringan, atau coba cek platform crowdfunding syariah untuk pendanaan bisnis. Yang paling penting yaitu pelajari akad-akad dasarnya. Baik, kembali ke Afina. Tantangan terbesar apa yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia saat ini, khususnya untuk menarik minat generasi muda? Mungkin tantangan utamanya adalah literasi dan persepsi. Banyak anak muda menganggap ini kuno atau ribet, padahal kan inovasi di sektor syariah itu sangat pesat ya, mulai dari fintech syariah, e-money hingga asuransi berbasis syariah. Jadi perlu ada upaya untuk menunjukkan bahwa produk-produk syariah itu modern, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan digital mereka. Jadi, kuncinya edukasi ya? Pesan singkat Afina untuk anak muda yang ingin mulai melek ekonomi syariah. Pesan dari saya adalah mulailah dari sekarang, pahami bahwa uang bukan hanya alat tukar, tapi juga alat untuk mencapai keberkahan dan keadilan sosial. Cari tahu, jangan cuma ikut-ikutan. Salwa, pesan penutup untuk teman-teman pengusaha di luar sana? Jika bisnis syariah itu pondasi kuat untuk bisnis jangka panjang. Kalau bisnismu bersih dan adil, insya Allah keberkahan akan terasa. Yuk, bisnis cerdas, cuan berkah. Luar biasa, keadilan, etika, dan inklusif. Itulah esensi dari ekonomi syariah yang modern dan relevan. Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan berbagai sektor ekonomi berbasis syariah. Dengan proyeksi pasar halal terus berkembang baik di tingkat domestik maupun global, JIS dapat memainkan peran penting dalam mendukung berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dan wakaf produktif. Dengan demikian, JIS bukan untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga sebagai katalisator dalam memajukan ekonomi berbasis syariah, yang pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan umat dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global. Terima kasih banyak Afina Agnata Fauzia dan Salwa Aulia Hidayat atas wawasan yang sangat bermanfaatnya. Saya Salma Mahero Hasanah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cuan, salam berkah.